Boleh tahu harganya nggak sih dulu? Kalau dulu harga tuh masih murah. Saya Oh, beli iya. pertama kali unit ini itu cuman 2,5. Tapi 2009 lah Pak Haji. 2009, 2000,5 merek 2,5. merek itu merek Jinggong. Tapi sekarang itu sudah ganti sana sini itu yang orinya cuma tinggal ininya aja. Oh, oke. 2009 harga udah dua, lumayan ya, udah 2 lebih. Sekarang 2020 berapa ya? Nah, kalau sekarang tuh beli unit, waduh, Lumayan. harganya nggak nahan. Harganya tuh dibuka harga tuh udah di atas 5 lah. Kalau dulu 5 itu kita udah dapet JNP. Oh, Itu sekarang udah merek pada lumayan zaman tuh udah merek wah paling asik. Berarti yang mau ikut hobi airsoft perkiraan segitu. Baru unitnya belum aksesoris yang lainnya, gear-gearnya ya. Dari sepatu, dari vest, dari BDU. Wah. Apalagi untuk penggemar style ya, apa namanya kalau yang Nah, kebetulan saya seneng gear gitu ya. seneng sama USMC itu dari zaman saya SMP. Hmm. Nah, sekarang itu jadi apa yang saya inginin itu alhamdulillah itu keturutan. Iya, iya. Meskipun tidak persis sekali seperti yang aslinya gitu. Dari uniformnya, dari vestnya, dari unitnya. Nah, itu alhamdulillah di sepatunya. Ya. Alhamdulillah saya bisa dapat yang original. Dan ada asiknya itu dalam bermain airsoft gun, terutama yang war game. Kita ngehit sama nge-freeze itu kenikmatannya beda. Iya, iya. Lebih nikmat Adrenalin ya. Betul, adrenalin lebih ya. nikmatnya itu kalau kita bisa ngehit ya. Karena kita cari lawan sampai ketemu baru kita sikat. Nah, jadi kalau misalkan freeze kadang-kadang nggak sengaja, ternyata di depan ada lawan jarak dekat baru kita freeze. Tapi itu nikmatnya hebat, enakan ngehit. Iya, iya. Jadi ketika gameplay pun simulasi peperangan itu hampir mirip aslinya berarti Hampir mirip ya. asli. Dengan struktur tempatnya, Pertempuran, fieldnya, pertempurannya ya. dari Pertempuran kan ada biasanya itu kita ada dua tempat di woodland sama di urban. Di urban itu biasanya kita main di kota-kota, di bekas-bekas bangunan-bangunan runtuh. Nah, ya. itu kita pakai war game. Gitu. Kalau misalkan di woodland itu lebih, dan BB itu lebih habis itu kalau kita main di urban. Di urban itu sangat boros. Jadi sekarang-kadang saya bawa 7 mag itu satu game habis. Tapi kalau main di woodland cuman bawa 7 mag tapi yang kepake itu palingnya 1 mag pun tidak habis. Karena adrenalin lebih dapat, kita ngumpet, cari lawan, kena begitu lihat kita sikat. Di situ ya. Kalau di urban lawan tuh cenderung gampang kelihatan. Jadi di situ boros untuk BB itu tapi asik. Lalu untuk masalah gearnya nih Pak Haji, kan ini kita tadi bahas tentang unit ya. Sekarang kita mau tanya tentang gear kayak misalkan vest, sarung tangan, celana, sepatu gitu. Itu susah nggak sih carinya, karena memang untuk gear-gear sendiri kan memang banyaknya dipakainya oleh tentara luar gitu. Susah nggak sih carinya? Sebenarnya gini, dulu tuh awalnya karena saya kan senang itu USMC-an. USMC-an juga ya ala kadarnya lah, cuman seneng gitu kan. Dulu tuh banyak yang buatan yang ACM gitu. Yeah. Nah, itu maaf, untuk pemakaian kita main di woodland, main di itu kekuatannya berbeda sekali sama yang original. Original meskipun second tapi itu dipakainya enak dan kuat. Dan untuk mendapatkan itu lumayan gampang-gampang susah. Susah. Jadi kayak misalkan pada itu saya kepengen tuh punya sepatu USMC yang Denner. Itu sampai saya cari ke temen, akhirnya sampai dia cari sampai dapat keluar. Itu saya harus nunggu sampai 3 bulan baru saya dapat. Nah, itu ada kepuasan tersendiri begitu barang itu dapat. Nah, setelah itu saya ada lagi yang saya cari itu pisau kabar USMC. Itu juga sama saya cari susah. Akhirnya begitu saya dapat ke teman yang biasa suka beli belanja keluar, ya saya dapat dari dia gitu, dari teman. Memang Jadi untuk ngumpul-ngumpulin itu gampang-gampang susah. Tapi nggak tahu kalau yang sekarang ini kan saya udah jarang belanja kayak dulu lah. Tapi memang kalau barang original, barang
berarti maksudnya barang rare gitu ya, Barang susah. rare. Jadi ketika punya itu memang Ada kepuasan tersendiri tersendiri. kita ketika nggak banyak orang yang Yang pakai, ketika banyak orang yang nggak punya tapi kita punya, itu memang kepuasan tersendiri karena memang dilihat dari kualitasnya pun berbeda. dengan yang Dan sekarang nih ada di grup usus USMC-an. Ada di grup USMC-an. Lumayan di situ ramai juga, banyak saling tukar informasi lah ya. gitu. Ada ya, sekarang tuh ada gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Siap. Harapannya untuk dunia airsofter Indonesia kira-kira apa nih? Untuk harapan ke depannya? Yang saya inginkan tuh legalitasnya tuh benar-benar terwujud. Legalitas Terwujud. Karena sekarang itu kan permainan ini lebih berkembang lagi. Sekarang tuh ada permainan abak. Permainan abak ini jadi bukan dari kota ke kota, tapi kadang-kadang kita nyebrang pulau, main ke Kalimantan, main ke Sumatera, main ke Sulawesi. Nah itu kadang-kadang kita butuh surat jalan. Itu kadang-kadang kalau yang security ngerti itu nggak ada masalah. Tapi security yang nggak ngerti itu kadang-kadang ini apa jadi banyak pertanyaan. Meskipun udah ada surat macam, tapi kalau yang belum paham, betul. Jadi tujuan saya sih keinginan saya tuh legalitasnya benar-benar diakui gitu. Legalitasnya untuk airsoft diakui. Dan satu lagi catatan ya. Jadi airsoft ini berbeda sama airgun. Yang banyak disalahkan itu airgun. Airgun itu pelurunya kalau kita bukan bilang peluru tapi BB. Kalau airsoft gun itu kan BB-nya dari plastik. Plastik itu cenderung kalau dalam jarak-jarak tertentu itu tidak melukai gitu. Tapi kalau airgun itu pelurunya dari metal. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi harapannya semoga airsoft gun ini legalitasnya lebih dipentingkan lagi, terwujudkan lebih terwujud lagi gitu. Karena memang kan sekarang sudah ada pendataan untuk depannya, untuk legalitasnya lebih tersosialisasikan lagi. Betul. Iya. Pak Haji, terima kasih sekali waktunya. Siap, sama-sama, Ren. Mungkin lain kesempatan kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Terima kasih juga udah datang ke sini. Dari Karten Squad. Pak Haji, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karten Squad. Tadi kita telah membahas seputar dunia airsofter bersama Pak Haji Iwan. Ternyata sangat menarik sekali di dunia airsofter ini. Selain hobi, kita pun dapat olahraga, adrenalin, dan juga untuk para penggemar dunia militer, airsoft ini sangat cocok sekali. Sampai jumpa lagi, Kapten Taktikal, always forceful.